Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pelajar dimanapun kamu berada, ya selamat berjumpa kembali ya di Tugas Belajar Channel. Udah lamanya kita nggak live-livean. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama kembali ya, untuk kita membahas tentang tentunya ini materi yang sangat menarik ya. Ini kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran yang mendalam ya untuk merancang percobaan Flat Ground Observation ya. Nanti kita akan coba kupas ya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari tentang bagaimana merancang percobaan Flat Ground Observation ya, atau untuk merancang sebuah eksperimen. Nah, kita akan kupas tuntas ya di sini ya. Ya, bagi teman-teman yang baru gabung di sini, jangan lupa ya subscribe ya. Subscribe di pembelajaran kita tentunya. Kamu bisa share juga ke teman-teman yang lain yang merasa membutuhkan materi ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama dalam perancangan percobaan, agar kita menjadi seorang ilmuwan dan bisa berpikir secara ilmiah tentunya. Jangan berusaha, selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Tetap semangat untuk menatap masa depan. Yakinlah bahwa Ya, yang sudah ikut nimbrung dari mana saja boleh di absen ya, boleh di kolom komen ya, atau di kolom chat dari mana saja nih yang sudah ikut, dari sekolah mana ataupun dari kelas mana saja ya, boleh disebutkan ya namanya. kemuliaan. Bagi teman-teman yang punya teman yang lain yang pengen diajak untuk belajar bareng, silahkan bisa sharekan video ini ke teman-teman yang lain ya, dalam rangka kita belajar ya untuk pembelajaran mendalam dalam merancang percobaan IPA tentunya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya, kita bagi yang kamu yang baru ikut nimbrung, jangan lupa di subscribe ya di Tugas Belajar channel ini, biar kamu tidak ketinggalan informasi, dan kamu boleh klik ya tombol loncengnya, biar nanti kalau ada live-livean bisa ternotifikasi ya tentunya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, seperti biasa kita berdoa dulu ya kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita mendapatkan pemahaman dan dapat ilmu yang bermanfaat tentunya. Ya, yang sedang beristirahat boleh sambil istirahat, nanti bisa ditonton di kesempatan yang lain ketika punya waktu yang luang ya. Kemuliaan itu takkan didapat. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai saja ya tentang bagaimana merancang percobaan dalam percobaan, khususnya di sini kita akan merancang tentang percobaan yaitu percobaan percobaan ini ya, percobaan, mohon maaf ya, ini mic-nya kurang keras ya. Percobaan kita akan merancang sebuah percobaan atau pengamatan ya, karena perancangan itu juga butuh ilmu tentunya ya, kayak gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung saja ke pembahasan. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung di komunikasikan di kolom chat atau di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, ya untuk pembelajaran mendalam ini kita akan bahas bagaimana merancang percobaan ya. Tema kita lebih spesifik yaitu ke Flat Ground Observation ya, atau kita akan merancang percobaan untuk mengamati tentang pertumbuhan tanaman ya. Engaging methods for understanding plant development, benar sih bahasa Inggrisnya ya. Metode menarik untuk memahami pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara efektif ya.
Bagaimana apa yang harus dipersiapkan agar percobaan kita benar-benar ilmiah ya, benar-benar seperti seorang ilmuwan, dan kita mulai belajar untuk belajar seperti seorang sosok ilmuwan ya, dan kita berdasarkan pada mencari data-data ataupun mungkin diawali dari permasalahan yang nanti kita tuangkan, permasalahan apa yang nanti kita akan coba tuangkan, kemudian apa saja yang nanti akan kita amati, nanti kita akan coba bahas ya, kayak gitu ya, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kita coba mulai ya dari sini. Nah, objektivitas atau tujuan kita nih dalam project ini adalah kita akan mengeksplor berbagai macam faktor ya yang kemudian dia mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya, dengan tentunya dengan menggunakan kemampuan pemahaman scientific method ya, dengan pemahaman scientific method dan skill analisis ya, kemampuan untuk menganalisa. Nah, jadi kita akan belajar key objektifnya, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kemudian nanti akan mengembangkan observasi dan kemampuan analisis kita. Kemudian juga ini berpengaruh juga untuk kemudian teamwork ya, dan kolaborasi dengan teman kita ya tentunya ya. Dan tujuan kita proyek ini adalah kita akan melihat, nah ini bahasa Indonesianya. Jadi proyek ini itu bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya, yaitu menggunakan pengamatan langsung untuk meningkatkan pemahaman metode ilmiah dan meningkatkan keterampilan analitis ya, menganalisa. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kemudian mengembangkan keterampilan observasi dan analisis, serta mendorong kerjasama tim dan kolaborasi ya. Dan untuk tujuan proyek kita adalah melakukan pengamatan secara menyeluruh dan akurat ya, kemudian buat laporan dan presentasi yang terperinci, kemudian menganalisis data untuk menarik kesimpulan yang tentunya ini sangat bermakna, kayak gitu ya, seperti itu. Ini tujuan dan sasaran pembelajaran kita ya, kayak gitu. Nah, teman-teman semua, apa yang kamu lakukan nih kalau kalian menyimak di buku pembelajaran kurikulum yang terbaru ya, di kelas 9 ini kamu nanti akan, tujuan utamanya adalah yang kamu lakukan di sini adalah kamu memilih, sebelum kita melakukan praktek itu ya, tentu nanti kita pilih dulu ya biji-bijian yang mudah tumbuh. Nanti pilih faktor eksternal yang menjadi variabel bebas. Nanti kita akan kenalan apa itu variabel bebas. Pada percobaan kalian 3 kali perlakuan berbeda dan minimal 3 kali ulangan. Nanti mananya ini apa ya. Kemudian jangan lupa nih nanti untuk memperhatikan variabel kontrol. Nah, ini variabel kontrol itu apa juga ya. Nanti kamu harus paham bedanya variabel bebas dengan variabel kontrol. Kemudian ada juga nanti variabel terikatnya ya. Persiapkan media tanam yang baik, bisa dalam polybag ataupun pot. Bisa juga menggunakan gelas bekas air mineral, atau nanti kalian bisa tentukan ya sesuai dengan kalian bersama dengan teman-teman kamu. Kemudian amati pertumbuhan panjang tanaman tersebut setiap 2 hari sekali. Mungkin sehari sekali ya, kalau saran kita bolehlah sehari sekali ya, selama 10 hari atau 7-10 hari. Inilah yang nanti akan menjadi variabel terikatnya. Jadi nanti variabel terikatnya itu adalah mengamati pertumbuhan panjang tanaman. Catat pertumbuhan tanaman tersebut di buku catatanmu tentunya ya. Kemudian nanti setelah punya data, buatlah tabel data dan isi tabel data tersebut. Nanti rancang ya tabel datanya seperti apa. Dan nanti dari tabel data ini kalian akan mengubahnya ke menjadi grafik ya. Nanti setelah itu baru buat kesimpulan dari kegiatan kalian, kayak gitu ya, seperti itu. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi nanti untuk memahami tentang faktor eksternal ini ya, yang nanti kamu akan amati, ini akan menjadi variabel bebas yang akan diobservasi tentunya. Nanti beberapa alternatif faktor tersebut ada macam-macam ya. Ada faktor cahaya, jadi nanti seberapa pengaruh sih cahaya terhadap pertumbuhan. Nanti berarti sudah kebayang ya, cahaya gelap ataupun cahaya terang atau cahaya redup, mana yang kemudian lebih cocok untuk pertumbuhan, kayak gitu ya. Kemudian bisa juga alternatif yang lainnya, kalian bisa memilih
bagaimana air mempengaruhi pertumbuhan. Nutrisi juga bisa ya. Kemudian suhu lingkungan, jenis media tanam. Nah, kalau jenis media tanam berarti media tanamnya nih, apakah kalian akan menggunakan tanah atau akan menggunakan media yang lain seperti kapas misalkan ya, atau skam misalkan, atau media tabo ya, sabut kelapa, sabut kelapa, atau yang lain ya. Nanti kalian bisa amati mana yang bagus, atau medianya malah air gitu ya, seperti itu. Kemudian bisa juga alternatifnya tingkat keasaman. Ini berarti nanti terkait dengan masalah keasaman. Nanti seperti misalkan dikasih air jeruk misalkan, itu berarti asam kan. Dikasih air basah misalkan seperti sabun, atau yang netral ya, nanti kamu juga bisa memilih itu, silahkan. Boleh juga kadar garam ya, kadar garam, yang satu misalkan dikasih garam, yang lain tidak gitu ya. Apakah nanti ada pengaruhnya atau tidak, kayak gitu ya, seperti itu. Nanti kita akan berikan beberapa contohnya ya, kayak gitu. Baik, teman-teman semuanya, apa sih itu variabel bebas ya? Variabel bebas. Variabel bebas itu apa sih? Nah, di sini nanti kalian harus paham ya, untuk setiap percobaan atau setiap eksperimen, kamu nanti harus paham itu variabel bebas itu apa. Nanti ada beberapa istilah ya. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel kontrol, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, variabel bebas ini tentu adalah faktor yang disengaja untuk diubah. Jadi, yang kita sengaja untuk diubah atau dimanipulasi oleh peneliti ya, untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Jadi nanti ketika variabel bebas itu diubah, ada pengaruhnya nggak terhadap variabel lain, kayak gitu ya. Nanti kalian bisa bayangkan ya, misalkan tadi cahaya itu masuk variabel bebas atau variabel terikat. Kemudian nanti di sini kan akan tumbuh nih. Nah, tumbuh ini kan berarti kan ada pertambahan pertumbuhan. Misalkan ada kita bisa mengukur panjang tumbuhnya dengan satuan sentimeter misalkan. Nah, ini variabel ini apakah variabel bebas atau terikat? Nah, gitu ya. Kamu bisa pahami dari sini, variabel bebas itu yang dimanipulasi, yang diubah. Nah, ini diubah nggak kalau tumbuh? Ya, kalau tumbuh itu diubahnya oleh kita bukan? Atau justru dia dipengaruhi oleh yang ini misalkan ya, atau dikasih air atau tidak gitu kan. Nah, nanti kita bisa tahu mana variabel bebas dan mana variabel terikat ya. Nah, kemudian istilah faktor eksternal, ketika kalian diminta untuk menentukan faktor eksternal apa yang nanti akan kamu amati, berarti faktor-faktor tersebut itu adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar tanaman ya, yang dapat memengaruhi pertumbuhannya ya, seperti misalkan cahaya, suhu, air, nutrisi, dan lain-lain, kayak gitu ya, seperti itu. Kalau di sana ada istilah dilakukan 3 perlakuan yang berbeda, berarti ini kalian harus memilih 3 variasi dari yang berbeda dari faktor eksternal yang ingin kalian teliti ya. Misalnya jika kalian memilih intensitas cahaya sebagai variabel bebas, kalian bisa membuat perlakuan itu dengan intensitas cahaya rendah, sedang, dan tinggi. Atau nanti kita coba bahas lebih detail lagi ya, seperti apa. Misalkan nih kamu ingin meneliti pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau ya. Nanti bisa kamu buat judulnya ya. Judulnya misalkan pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Atau misalkan judulnya boleh bikin judul misalkan mengamati faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan kecambah kacang hijau misalkan, atau apa ya. Judulnya bisa kamu coba diskusikan dengan teman-teman, kira-kira cocoknya apa untuk judulnya. Nah, ini untuk variabel bebas tuh tadi ya, bisa memilih misalkan karena yang kita amati adalah intensitas cahaya nih yang mempengaruhinya, berarti variabel bebasnya itu adalah intensitas cahayanya. Intensitas cahaya matahari ya, berarti ini yang kita lakukan perubahan ya. Berarti terdiri dari 3 perlakuan. Misalkan kamu simpan di bagaimana kalau cahaya mataharinya di rendah, bagaimana kalau cahaya mataharinya di sedang, dan bagaimana kalau intensitas cahaya mataharinya tinggi gitu kan. Nah, itu bisa jadikan variabel bebasnya. Variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan kecambah. Jadi pertumbuhan kecambahnya ini nih. Ini kan tumbuh karena ada pengaruh dari variabel bebas ini. Ya, misalnya di sini panjang batang gitu ya. Ini bisa diukur dengan mistar. Jadi berapa sih sentimeternya per harinya, kamu bisa hitung.
bisa ukur. Atau bisa juga kamu amati dari jumlah daunnya. Ya, misalkan hari pertama jumlah daun yang tumbuh berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, kayak gitu. Atau berat kering juga bisa ya. Kamu nanti bisa tentukan mana yang kira-kira kamu bisa amati kayak gitu ya. Nah, kalau di sana ada diminta untuk melakukan pengulangan, berarti setiap perlakuan cahaya rendah, sedang, dan tinggi itu diulang ya minimal 3 kali sehingga totalnya ada 9 kecambah ya. Misalkan 3 rendah, 3 sedang, 3 tinggi gitu ya. Bolehlah disatuin juga ya ini untuk kecambahnya ya. Nah, dengan melakukan percobaan ini kalian bisa melihat apakah ada perbedaan pertumbuhan kecambah yang signifikan antara perlakuan cahaya yang berbeda-beda gitu ya. Itu fungsi untuk kemudian kita melakukan pengulangan kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini jadi variabel percobaannya itu sekali lagi ya, variabel percobaan itu ada 3 variabel ya. Ada variabel bebas ya, ada variabel terikatnya, dan ada variabel kontrol. Apa bedanya? Variabel bebas itu adalah variabel atau faktor yang sengaja tadi apa? Ya, betul, diubah ya. Yang sengaja diubah untuk dilihat pengaruhnya. Jadi sengaja oleh kita diubah, nanti kita lihat pengaruhnya seperti apa. Contoh misalkan faktor yang kita bisa masukkan ke dalam variabel bebas itu misalkan intensitas cahaya ya. Ini kan bisa kita ubah nih, intensitas cahaya ini bisa ditempatkan di tempat terang ya, di bawah sinar matahari misalkan ya. Bisa ditempatkan di tempat redup misalkan ya. Bisa juga ditempatkan di tempat gelap ya. Untuk tempat gelap kan bisa kita bikin dari kardus misalkan ya. Nanti tanamannya bisa disimpan di bawah kardus yang gelap kayak gitu ya, yang tidak tersinari oleh apapun misalkan. Ini bisa kita amati kayak gitu. Kemudian faktor bebas yang lainnya bisa juga dilihat dari volume air ya. Kita bisa meneliti bagaimana kalau misalkan volume air ya, misalkan penyiraman kepada tanaman tersebut dengan volume yang sedikit, nanti sedikitnya kamu atur kira-kira mau berapa, apakah 1 tutup botol misalkan cukup misalkan ya, berarti lebih banyak daripada yang sedikit. Kemudian atau misalkan airnya itu berlebih sampai misalkan ngecembleng gitu ya, ngecembleng tenonnya sampai kemudian airnya itu banyak banget menutupi tanaman atau menutupi bijinya misalkan ya. Nah, itu bisa diutar-atur ya. Kamu tinggal tentukan mau yang mana. Kalau volumenya itu, volume airnya itu kita ubah ya untuk menyirami si tanaman tersebut. Nanti kita lihat bagaimana misalkan ini 1 wadah, ini 1 wadah, ini 1 wadah misalkan ya. Jadi nanti bisa 3 wadah nih kayak gitu ya. Kemudian bisa juga variabel bebasnya kalian menentukan pemberian nutrisi. Ya, misalkan menggunakan air biasa, misalkan yang satu kita menggunakan air biasa. Air biasa ya yang biasa disiram. Bisa juga kita menggunakan larutan pupuk ya. Misalkan ada larutan NPK misalkan ya. Kita kasih larutan NPK. Kayak gitu itu bisa mempengaruhi bagaimana pertumbuhannya. Jadi di sini berarti ada 1 wadah, ada 1 wadah gitu ya, seperti itu. Jadi kamu bisa menentukannya sesuai dengan yang kamu pilih. Kalau misalkan terkait dengan derajat keasaman, nah itu bisa ya. Saya mau memilih derajat keasaman ya, tinggal misalkan yang satu asam misalkan ya, pakai asamnya misalkan pakai asam cuka. Yang satu pakai basa misalkan ya, basa seperti misalkan ada air sabun misalkan ya, kayak gitu. Nanti kita bisa lihat mana yang bagus ya, apakah yang netral, yang asamnya tinggi atau yang asamnya rendah kayak gitu ya, seperti itu ya. Atau misalkan suhu juga bisa ya, yang satu misalkan di suhunya 30 derajat Celcius, yang satu misalkan suhunya 0 derajat Celcius ya, disimpan di kulkas misalkan kayak gitu. Itu juga bisa ya kayak gitu. Nah, nanti kalian dari variabel bebas ini kita bisa lihat variabel terikatnya. Ini variabel terikat itu kan terikat. Jadi dia itu mengikat kepada variabel bebas. Ada pengaruhnya. Faktor yang diamati dan diukur sebagai hasil dari perubahan variabel bebas. Jadi ketika variabel bebas ini diubah-ubah, maka nanti variabel terikatnya itu akan berubah juga gitu. Ya, misalkan kamu bisa mengukur tinggi batangnya. Ya, tinggi batangnya bagaimana? Misalkan untuk di tempat terang, oh ternyata tinggi batangnya sekian. Untuk di tempat gelap, oh tinggi batangnya sekian, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dimasukkan ke data ya, ke tabel. Kayak gitu ya, tabelnya nanti dirancang. Atau kamu juga bisa melihat ke jumlah daun yang muncul.
jumlah daun yang muncul. Cuman ini mungkin butuh waktu ya kalau jumlah daun yang muncul. Warna daun dan batang ini kalau sudah tumbuh dewasa ya. Atau kamu juga bisa mengamati ya, nanti warna daunnya kayak gimana. Di tempat gelap misalkan, apakah warna daunnya hijau atau gelap hijau atau terang hijaunya kayak gitu ya. Kondisi fisik tanaman ya, kamu juga bisa mengamati apakah tanamannya segar, layu misalkan, atau busuk misalkan. Itu juga bisa diamati kayak gitu. Itu untuk variabel terikatnya. Sedangkan variabel kontrol, nah ini harus diperhatikan juga variabel kontrol ya. Variabel kontrol itu apa? Faktor yang dijaga tetap sama di semua settingan percobaan agar tidak mempengaruhi hasil. Jadi nanti ketika kamu menentukan yang ini nih kamu harus pahami variabel kontrolnya apa. Ya tentu misalkan jenis kualitas biji kacang hijaunya harus sama nih, harus sama kayak gitu. Berarti kalau misalkan yang mau diamati itu intensitas cahaya, berarti jenis media tanamnya harus sama. Kalau misalkan semuanya di kapas, ya gunakan di kapas. Kalau semuanya di tanah, ya gunakan di tanah. Kayak gitu ya, seperti itu. Saran Bapak sih kamu bisa menggunakan jenis media tanamnya kapas ya, agar nanti tidak dipengaruhi oleh yang lain ya. Karena kalau di tanah itu ada nutrisi-nutrisinya, kayak gitu ya, seperti itu. Itu jenis media tanam ya. Jadi bisa dijadikan sebagai variabel kontrol. Kemudian jumlah biji per wadahnya, misalkan berapa nih yang akan kita tentukan, 5 biji misalkan, berarti harus sama. Yang ini 5 biji, 5 biji. Kalau 3 biji, 3 biji semuanya. Kemudian ukuran dan jenis wadah, gelas plastik misalkan semuanya pakai gelas plastik, sama misalkan ya gelas ukurannya kayak gitu. Suhu ruangannya juga misalkan harus sama. Kalau misalkan kamu, Pak saya coba mau mengamati tentang bagaimana jenis media tanamnya. Misalkan kamu jadikan jenis media tanam itu sebagai variabel bebas, bisa nggak? Bisa. Ya, misalkan kamu akan mengamati jenis media tanamnya yang berbeda-beda. Yang satu misalkan pakai kapas tadi ya, yang satu pakai pakai tanah berhumus misalkan ya, yang satu tanah berpasir misalkan, yang satu tanah biasa. Nah, itu kamu bisa mengamati bagaimana pertumbuhannya. Nah, berarti kalau misalkan media tanamnya itu yang kan kamu jadikan variabel bebas, maka intensitas cahayanya harus jadi variabel kontrol. Jadi artinya sama gitu ya. Berarti intensitas cahayanya mau diamatinya di mana? Oh, yang banyak mempengaruhinya yang di bawah cahaya ya. Berarti semuanya di bawah cahaya. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai media tanam sama cahayanya sama-sama berbeda. Nanti sulit kita menentukan perubahannya. Jadi satu percobaan itu, satu tanaman atau beberapa tanaman yang kita lakukan observasi itu, cek dulu apa variabel bebas yang akan kamu lakukan perlakuannya, kayak gitu ya. Maka tentukan variabel kontrolnya yang dia itu tetap sama ya ketika kamu mengubah. Jadi kalau intensitas cahaya yang diubah berarti yang samanya apa, kayak gitu ya. Itu jangan diubah-ubah kayak gitu ya. Nanti kamu amati variabel terikatnya kayak gitu. Paham nggak terkait dengan perbedaan variabel bebas, variabel kontrol dengan variabel terikat? Ya, sekali lagi contoh ya, contoh nih, kamu mau mengamati intensitas cahaya, mengamati dengan variabel bebas itu intensitas cahaya, berarti intensitas cahaya yang diubah-ubah oleh kamu, ya. Nah, variabel kontrolnya, ya berarti yang ini sama, harus sama ini. Tapi kalau kamu ingin menjadikan media tanam yang jadikan variabel bebas, satu pakai kapas, satu pakai tanah, satu pakai humus, misalkan kamu tempatkan media tanam itu di sini, maka intensitas cahayanya jadikan kontrol. Artinya apa? Harus sama intensitas cahayanya. Kalau misalkan mau di tempat yang terang, ya taruh di tempat yang terang semuanya, kayak gitu. Yang tanah di tempat terang, yang kapas di tempat terang, misalkan ya, kayak gitu. Atau misalkan mau di tempat gelap, berarti di tempat gelap semuanya, kayak gitu ya, seperti itu. Itu ya yang dimaksud dengan variabel bebas dengan variabel kontrol. Jadi harus diperhatikan dan harus paham apa bedanya bebas. Jadi intinya kalau bebas itu yang kita ubah, yang kita ubahnya satu, berarti yang lainnya harus sama gitu. Ini bisa berapa wadah? Ini bisa berapa? Kalau kamu mengamatinya tiga-tiganya nih ya, berarti ini bisa bisa dua wadah, terang dengan gelap. Volume air mau sedikit cukup berlebih bisa 3 berarti ya. Mau sedikit dengan banyak berlebih bisa dua wadah nih ya, kayak gitu ya. Kalau kamu mengamati pemberian nutrisi yang biasa dengan larutan pupuk, berarti ini 2 wadah, kayak gitu ya.
Atau misalkan pakai keasaman, asam, basa atau yang netral, berarti bisa 3 wadah kayak gitu ya. 3 wadah yang kamu amati ya, dengan kualitas kacangnya sama, media tanahnya sama kayak gitu, media tanamnya sama, jumlah bijinya juga sama kayak gitu ya, seperti itu ya. Itu jadi ini selalu perhatikan variabel bebas dengan variabel kontrolnya kayak gitu. Nanti yang kamu ukurnya Pak ya ini ya, yang paling mudah itu nanti tinggi batang ya, jumlah daun juga boleh diamati, boleh kayak gitu ya, seperti itu. Baik, itu terkait dengan variabel percobaan. Nah, kalau sudah paham tentang variabel percobaan, nanti kamu tinggal menentukan apa toolsnya ya, tools and materialnya kayak gitu kan. Pastikan tentukan menggunakan tool yang tajam dalam pengukuran ya, sehingga nanti presisi kita mengukurnya itu tepat banget kayak gitu ya. Selalu menjaga agar kita bisa menganalisa dengan akurat ya, kemudian kita kumpulkan datanya dengan menggunakan chart observation ya, dan pastikan kita selalu menyiapkan perlengkapan yang diperlukan kayak gitu ya. Jadi gunakan alat yang tepat, simpan sampel medianya untuk analisis yang akurat yang tepat ya, disimpannya di mana, kumpulkan data ya menggunakan bagan observasi dan seterusnya. Jadi nanti menggunakan tabel, nanti rancang tabelnya seperti apa ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, ini contoh aja ya, nanti kalian boleh berbeda ya, boleh berbeda sesuai dengan kamu mau mengamatinya Pak. Misalkan kamu mau menggunakan, mau menjadikan tadi ya, mengamati, misalkan tadi variabel bebasnya itu adalah intensitas cahaya, kemudian air ya, kemudian kamu mau mengamati juga tentang nutrisi ya. Variabel bebasnya itu yang diubah-ubah oleh kamunya 3 hal tersebut. Maka alat dan bahan yang kamu siapkan berarti misalkan kamu memilih gelas plastik bekas ya, boleh polybag juga boleh, apa saja ya, pokoknya ini sama ya. Berarti siapin 6 buah kayak gitu ya, 6 buah mistar penggaris untuk mengukur apa ya, mengukur tumbuhannya ya. Alat tulis ya tentunya disiapkan ya, termasuk label ya, atau kalau nggak label ya spidol ya, spidol permanen untuk nanti kita setiap wadah itu kita kasih label. Kan ini harus ada mana sih yang untuk percobaan A, mana untuk percobaan B, mana untuk percobaan C gitu. Gelas ukur boleh, pipet atau apalah untuk nanti meneteskan, ini untuk nanti meneteskan nutrisi ya, untuk terutama yang mau menggunakan variabel bebasnya misalkan asam atau nutrisi ya, mau dikasih nutrisi air biasa atau dikasih pupuk ya, kayak gitu, larutan pupuk. Kamera ya, jangan lupa juga ini jadikan alat untuk dokumentasi, kamu bisa memotonya, mendokumentasikannya melalui video ya. Itu alat dan bahannya nanti kamu siapkan. Nah, bahan-bahannya bisa kamu tentukan ya, mau biji apa, mau biji kacang hijau misalkan boleh ya, biji kacang hijau. Cari biji yang mudah untuk tumbuh ya, dan biji kacang hijau itu termasuk yang cepat tumbuh ya. Tentu yang berkualitas baik ya, sekitar 18-30 biji, nanti tergantung setiap gelasnya mau dikasih berapa biji. Kalau 5 semuanya, kalau 3 semua, kalau 4 semuanya ya. Kemudian medianya mau menggunakan apa? Misalkan kamu mau menggunakan kapas, karena kebetulan misalkan kamu tidak menentukan media itu sebagai variabel bebas, berarti ini bisa sama semua. Tapi kalau misalkan medianya itu sebagai variabel bebas, berarti kamu tidak hanya kapas ya yang nanti dipakai. Misalkan tanah, misalkan tanah berhumus, tanah berpasir, nah itu juga boleh kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian air bersih ya, kemudian pupuk NPK cair. Ini kalau mau menggunakan nutrisi ya, kalau kamu mau mengamati nutrisi boleh menggunakan pupuk NPK cair ya, larutan NPK bisa cari di toko pertanian ya, atau pupuk organik cair misalkan ya. Pupuk organik kalau punya kelinci itu banyak tuh pupuk organiknya gitu ya, yang cair itu bisa dipakai kayak gitu ya. Kardus ya, atau kotak ya, atau sesuatu yang bisa menciptakan kondisi gelap ya, terutama nanti untuk mengamati yang intensitas cahaya kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya? Nah, setelah nanti menentukan alat dan bahannya, kamu rancang prosedurnya. Prosedur tersebut ya tentu
step by stepnya harus hati-hati ya, carefully and for accuracy kayak gitu ya. Kemudian apa namanya itu di sini ya, kita langsung ke bahasa Indonesia aja ya. Ikuti setiap langkah dengan hati-hati untuk akurasi. Kemudian kumpulkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Pastikan lingkungannya terkendali untuk pertumbuhan ya. Jadi nanti ada variabel kontrolnya ini. Kemudian teknik observasinya, kamu bisa gunakan metode yang konsisten untuk mengumpulkan data. Jadi dicatat ya, mau tiap hari jam berapa kamu mau mengamatinya, nanti tinggal konsisten dikumpulkan datanya. Kemudian catat temuan dalam tabel observasi ya. Misalkan daunnya tumbuh berapa, catat aja. Nah, nanti baru dari data ini kamu tinjau data tersebut dan buat polanya dan trennya seperti apa. Yaitu melalui grafik nanti ya, dibuat ke grafik. Nanti kalian belajar untuk membuat grafik juga, kayak gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Ini contoh percobaan yang Bapak coba rancang ya. Itu apa? Prosedur percobaannya, misalkan yang pertama ada tahapan persiapan. Karena tadi sudah memilih biji kacang hijau ya, agar bagus, rendam biji kacang hijaunya dalam air selama 1-2 jam untuk memicu proses imbibisi dan menyeleksi biji yang baik ya. Gunakan biji yang tenggelam. Jadi ini mencari biji yang baik ya, agar kualitasnya bagus. Karena biji kacang hijau itu kan suka ada biji yang apa namanya itu, yang ngambang gitu ya, yang tidak tenggelam. Itu kan kurang bagus. Yang bagus itu yang tenggelam. Ini untuk memilih biji tersebut ya. Baru kalau sudah, nanti siapkan juga tadi bahannya, seperti misalkan gelas plastik yang 6 itu ya. Nanti kasih label dulu ya. Misalkan ada labelnya A, kamu tandai ya. Boleh pakai label ya, boleh pakai label, tulis pakai spidol atau spidol permanen kalau langsung di plastiknya, atau menggunakan label kertas boleh ya. A misalkan kontrol terang ya. Nanti ini untuk di yang terang airnya cukup. B gelap ya, gelap itu untuk di suasana gelap. Berarti ini untuk mengamati intensitas cahaya nih. Airnya nanti dikasih cukup kalau penyiraman ya, kalau menggunakan air kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian ini medianya sudah tentu ada ya, medianya di sini. Misalkan kalau pakai kapas ya semuanya. Kemudian untuk C dan D misalkan ya. Untuk C ini air sedikit, air berlebih. Berarti ini untuk mengamati dengan variabel bebasnya pemberian air ya. Pemberian air yang sedikit atau berlebih. Ininya berarti kontrolnya terang semua nih. Terang semua. Sedangkan yang ini variabel bebasnya kayak gitu. Kalau untuk E dengan F ini untuk mengamati misalkan nutrisi ya, nutrisinya terang, air cukup, dikasih nutrisi. Kemudian yang kontrolnya nutrisi sama seperti A, sebagai pembanding langsung untuk E. Nanti nutrisinya mau dikasih apa ya, nanti kamu bandingkan nutrisi tersebut. Yang satu misalkan dikasih larutan NPK, yang satu tidak, kayak gitu, cuman air saja misalkan ya, kayak gitu. Atau kamu mau menggunakan keasaman boleh, kayak gitu ya, seperti itu. Itu persiapan ya. Kemudian prosedur percobaan yang kedua ya penanaman. Kamu tulis apa prosedurnya. Misalkan kamu masukkan kapas ke dasar setiap gelas plastik dengan ketebalan yang sama sekitar 2 cm. Berarti ini menggunakan medianya kapas. Kalau kamu mau menggunakan medianya tanah boleh, kayak gitu. Letakkan 5 biji kacang hijau di atas kapas setiap gelas. Kalau kamu tentuin 5 ya, mau 3 boleh, kayak gitu ya. Jangan 1 aja, biar nanti bisa diamati ya. Nanti ukurannya, penyimpanannya silahkan bisa ditata yang rapi, yang bagus. Jumlah biji kacang sama pada setiap gelasnya. Kemudian prosedur percobaan yang ketiga, pemberian perlakuan awal. Nah ini di hari pertama ya, berarti ini di hari 0. Basahi kapas pada setiap gelas sesuai label. Jadi basahi kapas pada setiap gelas sesuai label. Gelas A, B, E, F. Tadi kalau di labelnya sudah ditulisin yang keterangan tadi, itu akan lebih enak ya. Oh, gelas A itu untuk terang ini. Jadi kamu bagusnya nanti di gelasnya dikasih label, tidak hanya tulis A aja ya, tapi ada keterangannya di bawahnya apa, kayak gitu ya. Tadi yang tadi sudah dijelaskan. A-nya gelap terang atau terang apa? Tadi ada beberapa pilihan ya. Nanti kamu tinggal pilih saja, langsung aja. Ya, gelas A, B, E, F, beri air secukupnya hingga kapas basah, namun tidak tergenang. Misalnya ya, pokoknya tidak tergenang ya. Nanti diatur aja sekitar berapa.
Kemudian gelas C nih yang airnya sangat sedikit, hanya sampai batasnya hanya sampai kapasnya lembab misalkan ya. Misal cuma 3 ml gitu. Jadi ini agak beda dengan yang lain karena kita akan menentukan terkait dengan air ya. Kalau gelas D misalkan beri air hingga kapasnya tergenang. Ini berlebih nih airnya. Jadi ini terutama untuk air ya. Nanti 1 untuk air yang biasa, 2 untuk airnya yang kurang, dan 3 ini untuk airnya yang berlebih. Ya, sampai air tersebut itu menyebabkan kapas tergenang. Ya, misalkan lebih dari 25 ml ya, kayak gitu. Silakan diotak-atik aja. Untuk gelas E misalkan ya, gunakan larutan pupuk yang sudah diencerkan. Ini untuk yang nutrisi ya, yang dikasih nutrisi. Nutrisinya monggo mau pupuk larutan apa gitu ya, sesuai dengan petunjuk ya, tinggal nanti dikasih ya. Kalau yang kontrolnya kan yang nutrisi biasa aja kayak gitu ya. Baik, nah bagaimana tabel pengamatannya? Nah ini tabel pengamatannya, kamu bisa rancang tabel pengamatannya seperti ini. Misalkan hari pertama perlakuan, karena ini tadi percobaannya banyak, berarti kamu nanti bisa lakukan perlakuan A, perlakuan B gimana kayak gitu ya. Nanti di bawahnya ditulis ya keterangan A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa, F itu apa, sesuai dengan yang tadi di slide sebelumnya ya. Nanti kamu tinggal amati aja nih. Misalkan hari pertama tinggi batangnya masih 0 ya, tulis aja 0. Jumlah daunnya masih 0 ya, tulis aja strip-strip aja kalau belum ada data ya. Hari kedua misalkan ya, ternyata hari kedua itu sudah muncul nih berapa senti ya, kamu tinggal ukur aja berapa senti, berapa senti, berapa senti, berapa senti kayak gitu ya. Rata-ratanya ya, rata-ratanya kayak gitu. Jumlah daunnya, ini kalau rata-rata tuh berarti kalau ada 4 tanaman dirata-ratain aja ya dari 4 tanaman tersebut. Jumlah daunnya berapa yang muncul kalau ada ya. Warna daun batang bagaimana, kondisi fisiknya seperti apa. Nah ini hari kedua misalkannya. Terus ya sampai hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah dapat sampai hari ke-7 atau sampai hari ke-8, 9, 10 boleh. Maksimal 10 lah ya. 10 sampai hari ke-10 atau sampai hari ke-7 ya. Kalau sudah ada perubahan dari ke-7 juga udah cukup lah kayak gitu. Nanti kalau sudah dapat data, kamu tentukan bagaimana grow trend graphs-nya. Graphing-nya itu kayak gimana? Illustrating the relationship between various factor and plant grow effective visual presentation. Kayak ya, bahasa Inggrisnya kurang bagus nih. Jadi mengilustrasikan hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui presentasi visual yang efektif. Apakah menggunakan tabel gini atau tabel gini atau tabel ini? Nanti kamu amati tabelnya apa. Grafiknya mau menggunakan grafik apa kayak gitu ya. Nah, ini dikasih contoh ya. Ya, grafik pertumbuhannya nanti setelah data terkumpul, buatlah grafik garis untuk memvisualisasikan laju pertumbuhan tinggi batang. Ya, sumbu X. Nah, ini sumbu X yang horizontal. Ini bisa untuk hari pengamatan. Ya, hari pengamatan. Nanti tulis judulnya di sini ya. Grafik pengaruh apa terhadap pertumbuhan tanaman kayak gitu ya, seperti itu. Nanti sumbu X-nya hari pengamatan, hari 0, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Untuk sumbu Y, berarti yang ini. Untuk sumbu Y ini kamu bisa menentukan dengan untuk yang vertikal itu dengan rata-rata tinggi batang yang kamu amati. Ya. Jadi misalkan kalau hari pertama itu ini nanti sesuaikan ya untuk skalanya. Kalau misalkan ini kan skalanya pakai sentimeter ke sini ya. Nanti kalau sentimeter kan kurang bagus kayak gitu ya, seperti itu. Bagusnya berarti ya mungkin ada ya, kalau cepat pertumbuhannya bisa satu skalanya bisa 2,5 cm misalkan ini misalkan 0,5, ini 1, atau misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 cm ya. Silakan nanti bisa sesuaikan aja ya. Ini tidak harus 0,1 ya. Karena khawatir nanti udah lewat dari 1 cm kan panjang ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nanti sesuaikan aja tabel grafiknya itu sesuai dengan data pengamatan ya, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi tidak mesti 0,1 ya. Boleh misalkan di sini saya mau bikin skalanya 2,5, berarti kalau di sini 2,5 berarti ini 2,5, berarti ini 5. Kalau ini 2,5 0,5 maksudnya 0,5 cm berarti ini 1 cm, ini 2 cm, ini 3 cm, ini 4 cm, ini 5 cm misalkan kayak gitu ya.
ternyata panjangnya banget. Ya udahlah, misalkan saya ini tulis ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm misalkan, itu silahkan. Kayak gitu ya. Nanti setelah dibuat data kan nanti ada titik tuh pertemuan antar hari 1 di mana angkanya di sini misalkan. Hari 2 misalkan di sini, hari 3 misalkan di sini. Nanti tinggal hubungkan dengan garis. Ya, jadi garis, buat satu garis dengan warna. Nah, warna ini garisnya pakai warna ya. Misalkan warna merah untuk yang A, warna hijau untuk B, warna biru untuk C. Wow. Ini nulisnya pakai apa? Boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen warna. Banyak kok pulpen warna sekarang ya. Bisa ada 5 warna, 10 warna, ada tuh kayak gitu ya. Atau pakai pensil, ada pakai pulpen, ada yang tebal, ada yang tipis, misalkan mangga. Kayak gitu ya, seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya. Ini bukan ini contoh aja. Nah, ini contoh aja ya. Misalkan ini saya untuk gelas, misalkan ini untuk gelas A, ya. Misalkan ini untuk gelas B, ini untuk gelas C, ini untuk gelas D misal ya. Nanti kamu bisa lihat tuh tren grafiknya kayak gimana tuh. Tren pertumbuhannya kayak gimana. Kalian bisa mengamati mana yang lebih cepat tumbuhnya dan mana yang lambat, mana yang sehat, mana yang kemudian tidak sehat dalam pertumbuhannya. Itu kamu bisa mengamati ya. Jadi dari data ini kamu bisa menyimpulkan. Jadi kita berbicara berdasarkan data. Jadi teman-teman belajar berbicara menyimpulkan berdasarkan data. Ya, misalkan dari grafik. Ini kan bagian dari analisa grafik ya. Dari analisa data, kita kan data itu masukin ke grafiknya. Hari 1, oh ternyata baru berapa senti. Hari kedua, oh yang satu udah 5 senti, yang kedua udah 6 senti, oh yang ketiga mau udah sekian senti. Oh yang ini mau udah segini. Nah, nanti kamu bisa amati mana grafiknya. Jadi mana nanti kasih warna tuh seperti ini. Ini untuk gelas mana, ini untuk gelas mana, ini untuk gelas mana, ini untuk gelas mana, kayak gitu ya. Nanti dari sana kita bisa menyimpulkan seperti apa, kayak gitu kan kesimpulannya, kayak gitu. Ini seru loh, ya, karena kamu benar-benar menjadi seorang ilmuwan. Nah, jadi data analisis tekniknya, kamu menganalisis, ya, analyzing grow pattern, ya, kemudian trend in plant development, observing how different factor. Jadi bagaimana faktor-faktor yang berbeda itu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kamu nanti menginterpretasi data kayak gitu ya, memahami apa yang kamu temukan, kemudian menginformasikannya melalui visual, grafik ya, menggunakan apa nama itu grafik kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh untuk analisis dan diskusi ya untuk yang tadi percobaan. Misalkan untuk analisisnya pertama misalkan kamu menganalisis tentang percobaan pengaruh cahaya. Ya, berarti kamu bandingkan antara gelas A dengan B. Ini beberapa pertanyaan yang bisa dimunculkan ya. Bagaimana perbedaan laju pertumbuhan tinggi batang antara tanaman di tempat terang dan gelap? Misalkan yang ini terang, ini gelap. Nah, itu kamu bisa lihat di grafiknya. Yang grafiknya gelas A yang mana, grafik gelas B yang mana. Nanti kamu bisa simpulkan dari grafik tersebut. Bagaimana perbedaannya, lajunya. Apakah lebih cepat laju terang atau laju gelap? Kayak gitu. Kemudian tanaman mana yang memiliki batang yang lebih tinggi? Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini kamu bisa amati apakah yang terang, yang tinggi, atau yang B yang tinggi. Boleh kamu hipotesis dulu ya. Kira-kira yang mana yang tinggi ya. Nanti untuk menjawab ini kamu bisa cari referensi, hubungkan dengan konsep etiolasi ya, dan hormon auksin. Ya, ini apa pengaruhnya konsep etiolasi dengan hormon auksin terhadap batang yang lebih tinggi atau yang rendah, kayak gitu ya, seperti itu. Bagaimana perbedaan warna daun dan batang keduanya antara di gelap dengan terang? Kamu bisa berhipotesis ya. Kira-kira kalau yang di gelap itu hijau atau hijaunya kuning, hijaunya terang. Ya, nanti bisa dihubungkan dengan pembentukan klorofil ya. Nah, gitu. Nah, ini kamu bisa berhipotesis di sini. Mana tanaman yang terlihat sehat kira-kira? Apakah di yang gelas A atau di gelas B? Itu kalau untuk menyimpulkan, menganalisis tentang pengaruh cahaya. Untuk menganalisis pengaruh air, nah ini kamu bisa bandingkan gelas C, A atau D ya. Tadi nanti kamu amati ya, yang C itu apa, A itu apa, D itu apa ya. Mudah-mudahan nggak salah nih ya. Bagaimana perbandingan pertumbuhan pada tanaman yang mendapatkan air sedikit, cukup, dan berlebih? Ini berarti 3 perlakuan ya. Airnya sedikit, cukup, dan berlebih.
Apa yang terjadi pada tanaman di gelas C, air yang sedikit? Mengapa? Nah, ini jelaskan fungsi air untuk turgiditas dan transportasi zat. Jadi nanti kamu bisa amati kalau airnya sedikit gimana. Apa yang terjadi pada tanaman di gelas D yang airnya berlebih? Ya, apakah ada tanda-tanda pembusukan? Kalau iya, mengapa? Jelaskan hubungan akar akan oksigen dan respirasi. Kayak gitu ya. Ini untuk pengaruh air bisa bandingkan C dan CAD. Kayak gitu ya. Nah, untuk pengaruh nutrisi. Untuk pengaruh nutrisi ini bisa kamu amati, berarti mengamati bandingkan gelas E dengan F ya, atau dengan A ya. Apakah ada perbedaan signifikan dalam pertumbuhan antara tanaman yang diberi nutrisi dan yang tidak? Yang tidak berarti cuma air aja, yang nutrisi dikasih NPK. Ya, biasanya efek nutrisi ini terlihat lebih jelas pada pertumbuhan jangka panjang, namun pada 7 hari pengamatan apakah ada perbedaan pada warna daun? Nah, ini nanti kamu bisa lihat dari warna daunnya apakah lebih hijau, pekat, atau misalkan lihat ketebalan batangnya. Oh, ternyata yang ini batangnya lebih tebal. Nah, itu bisa diamati ya. Nanti jelaskan mengapa nutrisi seperti N, PK penting untuk tumbuhan tanaman. Boleh kamu kalau agak sulit yang ini kamu boleh ganti dengan pengaruh keasaman. Keasaman ya. Airnya dikasih asam. Apa sih yang asam tadi? Asam cuka ya. Jeruk, misalkan air jeruk. Yang satu dikasih yang sifatnya basah. Ya, seperti misalkan sabun. Yang basah-basah, Pak. Odol, kayak gitu ya. Dibikin larutannya aja, nanti masukin kayak gitu, seperti itu. Begitu ya, untuk analisis dan diskusinya nanti tinggal didiskusikan. Kalau udah punya data enak ya. Kita bisa tinggal berbicara berdasarkan data. Nanti di bagian akhir, kamu buat kesimpulan. Buatlah kesimpulan akhir berdasarkan seluruh hasil dan diskusi. Simpulkan bagaimana setiap faktor, cahaya, air, dan nutrisi kalau pilih yang 3, kalau kamu milih yang 3. Kalau milih yang lain, kamu tinggal tentukan sesuai dengan yang kamu pilih. Secara spesifik, bagaimana dia mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau tersebut ya. Serta kondisi manakah yang paling optimal untuk pertumbuhan. Kayak gitu ya. Nanti kamu simpulkan seperti apa dari data dan boleh kamu cari referensi. Referensinya boleh dijadikan sebagai daftar pustaka ya. Nanti bisa dibuat laporan itu dalam sebuah tulisan. Jadi nanti bisa jadi jurnal nih. Jadi seorang peneliti ya. Nanti untuk laporannya urutannya ya seperti yang sudah kalian pahami ya di kelas 7. Jadi ada judul, tujuan, kemudian alat dan bahan. Boleh ditulis variabel bebas, variabel terkontrolnya apa, variabel terikatnya apa, alat dan bahannya apa, kemudian prosedur percobaannya apa, tadi sudah dibahaskan. Kemudian tabel data pengamatan, ya, tabel hasil pengamatan. Nanti datanya seperti apa, tadi udah diberikan gambaran. Kemudian grafik ya, nanti grafik ini dalam pengolahan data ya. Pengolahan data dibuat grafik dengan analisis data ya, analisis diskusi, dan terakhir kesimpulan. Sudah selesai, tinggal ditutup dengan referensi, misalnya buku paket dari internet, misalkan linknya dari mana nanti buat referensinya. Nah itu kalau sudah dibikin tulisan tersebut, jadilah hasil karya yang kalian bisa sajikan ke teman-teman sebagai bagian dari hasil pembelajaran. Ya, dan ini akan bikin kamu pintar, cerdas. Jadi nanti kalau SMA sudah paham tentang bagaimana cara membuat kesimpulan, membuat laporan. Ini contohnya ya, disimpulkan misalkan ternyata 63% ini hanya contoh aja ya. Ternyata peningkatan tinggi badan, tinggi tubuh ya, mayoritas tanaman menunjukkan pertumbuhan tinggi yang signifikan selama periode pengamatan. Misalkan ya, kayak gitu seperti itu. Ternyata hitungan daun ini 87%, meningkatnya jumlah daun menunjukkan peningkatan kesehatan dan vitalitas tanaman Sarcosuara. Ini contoh aja ya, bukan menjadi sebuah kesimpulan. Baik ya teman-teman semuanya, selamat mencoba untuk melakukan percobaannya bersama dengan teman-teman kamu. Silakan berkolaborasi dan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk konsultasi silakan bisa hubungi email kami ya, atau melalui tugas belajar channel ya, subscribe aja, atau silakan bisa hubungi ke nomor WA ya, WA yang sudah tahu nomor WA-nya ini, nomor WA siapa gitu. Ya, baik itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat.
tentang perancangan merancang pembelajaran mendalam, merancang percobaan, mengamati faktor-faktor pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kayak gitu ya, seperti itu ya. Selamat mencoba dan jangan lupa kamu pasti bisa coba untuk bisa belajar lebih asik lagi menjadi seorang ilmuwan, seorang saintis kayak gitu ya, seperti itu. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Yang nonton jangan lupa di like dan subscribe kalau bermanfaat ya. Boleh di-sharekan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa yang kalian ingin bertanya boleh juga di kolom komen ya, di kolom komentar kayak gitu ya. Oke, gitu saja dari kami dari studio. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin mencari apa yang kau mau, janganlah